Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah buku dan di sana saya menemukan ungkapan ini. Jika manusia bisa diibaratkan atau dibandingkan dengan sebuah buku, maka tak seorang pun yang bisa dipahami dengan hanya membaca sekali. Saya kira pernyataan ini benar, karena dalam kenyataan bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita kasihi, tetap menyimpan sisi misteri yang tidak sepenuhnya bisa kita pahami. Atau bahkan tidak jarang bahwa kita sendiri bisa bingung atau tidak memahami diri kita. Kalau memahami manusia saja sulit, apalagi kalau kita berbicara tentang bagaimana memahami Allah. Kitab kebijaksanaan yang dibacakan kepada kita dalam bacaan pertama tadi mengatakan demikian. Manusia manakah yang dapat mengenal rencana Allah? Untuk memahami hal-hal di bumi saja sudah sulit, apalagi mengetahui apa yang ada di surga. Saudara-saudari terkasih, Allah itu penuh dengan misteri. Tetapi justru karena misterinya itulah kita diajak untuk menjadi orang-orang yang siap terbuka, yang rendah hati, dan terus mau belajar untuk semakin mengenal Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan kepada kita jalan bagaimana kita mengenal dan memahami Allah. Ia berkata, jika seseorang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nampaknya kata-kata ini terlalu keras, atau bahkan mungkin kita merasa tidak nyaman ketika mendengar. Bagaimana mungkin saya harus membenci semua orang yang saya cintai? Tetapi mungkin perlu kita lihat bahwa dalam bahasa Semitik, kata membenci di sini bukan berarti membenci secara emosional atau dendam, melainkan yang mau ditekankan adalah mengasihi kurang daripada. Kata membenci artinya mengasihi kurang daripada, atau menempatkan di ukuran yang kedua dan seterusnya. Maka ketika kita mendengar kata-kata ini, kata membenci itu artinya adalah menempatkan Allah lebih dari segala-galanya, lebih dari relasi hubungan darah kita, lebih dari relasi sosial kita, atau bahkan lebih dari kenyamanan kita. Mengapa Yesus berkata demikian? Mungkin baik kalau kita kembali sedikit ke belakang ke dalam situasi pada zaman itu. Pada zaman itu menjadi murid Kristus berarti harus berani menanggung resiko ditolak oleh keluarga atau masyarakat. Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dianggap sebagai orang-orang yang telah meninggalkan tradisi leluhur mereka. Atau misalnya kalau orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, berarti mereka harus menjadi orang-orang yang menolak peranan dewa-dewa yang dianggap melindungi keluarga. Jadi dalam konteks ini, mengikuti Yesus benar-benar menuntut satu keberanian untuk mencintai Tuhan lebih daripada segala ikatan sosial. Hal ini kita lihat juga dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Paulus menulis dari penjara dan ia mengutus Onesimus, seorang budak yang lari dari tuannya, untuk kembali kepada tuannya itu, yakni Filemon. Secara hukum sebenarnya Onesimus pada zaman itu bisa dihukum mati karena dia telah meninggalkan tuannya. Tetapi Paulus meminta Filemon menerimanya kembali, menerimanya bukan sebagai budak, melainkan menerimanya sebagai saudara dalam Tuhan.
Tentu dalam konteks ini menerima kembali Onesimus sebagai saudara ini bukan hal kecil. Karena dengan demikian Paulus meminta Filemon untuk melawan adat istiadat pada waktu itu, ya, melawan logika ekonomi. Karena pada saat itu jika Anda memiliki seorang budak, maka Anda memiliki tenaga kerja gratis. Tetapi ketika Anda membebaskan dia menjadi orang yang bebas, maka Anda kehilangan potensi ekonomi. Bahkan melepaskan Onesimus atau membebaskan Onesimus itu melawan opini keluarga besar dari Filemon. Namun karena ia dan Onesimus, itu maksudnya Filemon dan Onesimus adalah orang-orang yang telah dibaptis, kini mereka menjadi saudara. Saudara di dalam iman, saudara di dalam Kristus. Filemon dipanggil untuk menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya, dan Filemon menerima Onesimus bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara. Ini adalah sebuah pembaharuan yang dibawa oleh sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Kristus memang ada harganya. Menjadi murid Kristus bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang receh. Kesetiaan kepada Injil kadang membuat kita harus berani berbeda dari kebiasaan atau tekanan lingkungan kita. Misalnya, ketika Anda tetap jujur, meski sebenarnya Anda bisa meraih keuntungan besar dengan cara curang, Anda telah mempraktekkan apa yang menjadi identitas dari seorang murid Kristus. Atau ketika Anda tetap membela keadilan, meski membuat Anda tidak disukai oleh lingkunganmu, Anda telah berusaha menjadi murid Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mengikuti Kristus tidak selalu populer, terutama pada zaman sekarang ini. Tetapi ingat, itulah jalan menuju hidup yang benar. Itulah jalan panggilan seorang murid Kristus, memikul salibnya dan mengikuti Yesus sebagai teladan. Kita sadar kita memiliki kerapuhan, kelemahan, tetapi disinilah kita memerlukan kekuatan dari sabda Allah dan dukungan dari komunitas umat beriman. Karena itu Yesus menambahkan dua perumpamaan dalam bacaan Injil hari ini tentang orang yang membangun menara dan raja yang mau berperang. Kalau kita melihat, memperhatikan bacaan tadi, keduanya menekankan perlunya duduk bersama untuk berbicara, untuk merenung dan merencanakan. Menjadi murid Tuhan bukanlah keputusan sesaat, melainkan sebuah keputusan yang kita pilih dengan sadar dan yang harus dipikirkan masak-masak dan dijalani bersama komunitas. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga kita membuka perayaan bulan kitab suci dalam perayaan Ekaristi ini. Tadi secara khusus Alkitab diarak dalam perarakan masuk ke dalam gereja. Adapun yang menjadi tema dari perayaan bulan kitab suci tahun ini adalah Allah sumber pembaruan relasi di dalam hidup. Tema ini mengingatkan kita bahwa Allah sendiri mau memperbarui relasi dengannya, dengan sesama kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Dan sarana utama pembaruan itu adalah sabda Allah. Ketika kita membaca kitab suci, sesungguhnya kita tidak sedang membaca cerita masa lalu. Tetapi ketika kita membaca kitab suci, entah sendiri, bersama keluarga, bersama komunitas, di sana kita sedang mendengarkan suara Allah yang hidup, yang menyapa kita hari demi hari. Sabda Allah menuntun kita untuk memperbarui relasi dengan keluarga, supaya cinta kita bukan cinta yang egois, yang hanya tertuju kepada diri kita sendiri, tetapi cinta kita menjadi cinta yang berakar di dalam kasih Kristus. Sabda Allah memperbarui relasi dengan sesama, supaya kita mampu melihat semua orang sebagai saudara kita,
sebagaimana Filemon melihat Onesimus sebagai saudara, bukan sebagai budak. Dan sabda Allah memperbarui relasi kita dengan diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang yang gagal untuk bertobat, bukan karena Allah tidak mengampuni, tetapi karena dia tidak mampu mengampuni dirinya sendiri. Dengan sabda Tuhan, kita akan dibimbing untuk menjadi pribadi yang semakin mengenal siapa kita di hadapan Allah, dan tentu menjadi pribadi yang berani menata hidup kita seturut dengan firman Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja mengundang kita semua untuk menjadikan bulan kitab suci ini sebagai saat di mana kita semakin akrab dengan kitab suci, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga dan komunitas. Saya berharap bahwa tidak ada orang yang membuat alasan, aduh pastor, kami tidak punya kitab suci. Kalau ada nanti bisa datang ke paroki, mungkin masih ada yang bisa dipakai di sana. Ya. Saya berharap bahwa tidak menjadi alasan. Sekarang yang perlu ya kita lawan adalah kemalasan kita. Kehendak baik untuk membaca kitab suci. Ya. Dan ingat, jangan hanya membaca kitab suci sekali saja, seperti buku yang langsung ditutup. Seperti ungkapan di awal tadi, manusia tidak dipahami hanya dengan sekali baca, apalagi Allah. Kita perlu kembali lagi dan kembali lagi kepada sabda Allah. Kita perlu merenungkannya setiap hari, dan lagi-lagi merenungkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mendengarkan dan mendengarkan lagi, agar suara Allah semakin jelas bagi kita. Dan yang paling puncak dari semuanya adalah membiarkan sabda Allah itu mengubah hati kita, mengubah relasi kita, mengubah dinamika hidup kita. Saudara-saudari terkasih, kiranya Allah sumber segala kebijaksanaan menolong kita untuk selalu menempatkan Kristus di atas segala-galanya, dan melalui sabdanya kita senantiasa diperbaharui dalam relasi baik dengan hati kita, dengan diri kita, dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan Allah sendiri. Selamat merayakan bulan Kitab Suci Nasional, dan semoga bulan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kesempatan yang baik untuk sungguh-sungguh membuka hati atas sabda Allah yang selalu bisa kita baca setiap saat. Amin.